Hai sobat pecinta timnas, yuk support timnas Indonesia dengan membeli jersinya. Untuk link pembelian jersey tersebut yang original, kalian bisa langsung klik link di kolom deskripsi dan juga kolom komentar. Hai sobat Bal News, sekedar informasi, kami admin sedang membuat grup Telegram yang nantinya berisikan link live streaming pertandingan, baik itu pertandingan sepak bola timnas Indonesia maupun pertandingan badminton timnas Indonesia, dan juga ada link live streaming pertandingan yang lainnya. Jadi jika kalian yang berminat bisa langsung join grup kami, yaitu grup Telegram. Untuk linknya sudah kami sertakan di kolom deskripsi dan juga ada di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Halo sobat football lovers, kembali lagi di channel Bal News. Nah, kali ini Bal News akan membahas berita mengenai timnas Indonesia pada hari ini, part yang pertama. Namun sebelum kita masuk ke videonya, jika kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke berita pertama. Mantap, resmi sudah, inilah 5 pemain keturunan timnas Indonesia U20. Persiapan demi persiapan terus digelar timnas Indonesia U20 untuk menghadapi Piala Dunia U20 mendatang. Timnas Indonesia U20 mengikuti turnamen Piala AFF U20 beberapa waktu yang lalu dan juga mengikuti kualifikasi Piala Asia U20. Sintayong yang selama ini masih merasa kurang puas dengan performa skuad timnas asuhannya. Sintayong kembali mengajukan nama-nama pemain keturunan untuk segera diproses PSSI guna menambah kekuatan timnas. Sudah ada beberapa nama yang sudah hampir dipastikan akan bergabung bersama timnas. Nama-nama tersebut merupakan hasil pantauan tim kecil Sintayong. 5 pemain keturunan yang akan memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia nanti adalah nama Jason Salt masuk dalam radar pantauan Sintayong. Itu tak lepas dari penampilannya bersama klubnya saat ini, yaitu Jong PSV Eindhoven, kontrak hingga 30 Juni mendatang. Jason sendiri merupakan pemain yang berposisi sebagai bek tengah dengan tinggi badan mencapai 192 cm. Jensen sangat ideal bagi seorang bek. Diketahui Johnson memiliki darah keturunan dari sang kakak yang asli orang Ambon. Jensen lahir dari dan besar di Belanda. Pemain yang lahir 23 Mei 2003 ini bisa menjadi salah satu tembok kuat di lini pertahanan timnas Garuda Muda di Piala Dunia nanti. Dengan pengalamannya besar di lingkungan sepak bola Belanda dan pengalamannya berkompetisi di Liga Belanda, diyakini Jensen bisa menjadi partner yang tepat bagi Muhammad Ferrari dan Dimas Juliano. Sejauh ini Jensen sudah mengemas 4 gol dan 1 assist dalam 14 pertandingan bersama Jong PSV. Jensen dimasukkan namanya dalam daftar pemain belakang paling produktif di kasta kedua Liga Belanda. Nomor 4, Maliano Jonathan muncul kala Sintayong mengetahui bahwa pemain keturunan Indonesia ini menjalani debut di era divisi Belanda. Bersama klubnya yaitu VTC Arnhem, penyerang, salah satu klub yang mentas di kasta tertinggi Liga Belanda. Dengan usia yang masih 18 tahun atau lahir pada 5 April 2004, tentu saja langsung mencuri perhatian pelatih Sintayong. Dia sendiri merupakan pemain yang berposisi sebagai penyerang. Posisi inilah yang memang menjadi salah satu kendala bagi timnas kita yang sedang berkeringan penyerang hebat. Tak mau banyak membuang kesempatan mendapati tak ada pemain keturunan Indonesia yang debut di era divisi Belanda, Sintayong langsung merekomendasikan nama Maliano Jonathan ke PSSI untuk segera diproses administrasinya. Nomor 3, Delano van der Heggen merupakan pemain keturunan Indonesia yang lahir di Belanda pada 29 September 2004 atau 18 tahun silam. Lahir dan tumbuh di Belanda, Delano mengawali karir sepak bolanya di salah satu tim muda ternama di Belanda, yaitu Feyenoord Under 21, yaitu sebagai penyerang. Delano sendiri merupakan pemain yang berposisi sebagai penyerang, dilansir dalam kanal Football Max. Delano sudah menyatakan bahwa ia siap membela timnas Garuda. Kini pihaknya PSSI sudah intens melakukan koordinasi dan komunikasi dengan klubnya untuk segera merampungkan proses administrasi. Yang nomor 2, ada nama Ivar Jenner. Sebetulnya sudah lama terdengar di berbagai media pemain yang kini memperkuat Jong FC Utrecht gelandang. Ivar ini beberapa waktu yang lalu sudah tiba di Indonesia untuk bertemu dengan Ketua PSSI dan menjalani proses wawancara dengan Badan Intelijen Negara. Seperti yang diketahui, 2004 memiliki garis keturunan dari sang nenek
pihak sang ayahnya yang asli orang Jawa, tepatnya dari kota Jember, Jawa Timur. Ivar yang memiliki tinggi 186 cm ini berposisi asli sebagai gelandang tengah dengan kelebihan tinggi badan dan pengalaman bermain di Belanda. Yang nomor selanjutnya ada nama Justin Hubner. Akhir-akhir ini ramai diperbincangkan saat dia dan Ivar Jenner datang ke Indonesia. Bahkan Justin dan Ivar juga sudah menyusul pemain timnas Under-20 ke Turki untuk bergabung dalam pemusatan latihan saat ini. Lalu bagaimanakah mengenai hal tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita kedua. TC Timnas Indonesia dimulai, 3 pemain luar negeri sudah bergabung. Timnas Indonesia sudah mulai menggelar latihan dalam pemusatan latihan di Bali United Training Center pada hari Senin 28 November. Pada TC ini terlihat pemain yang berkarir di luar negeri belum lengkap. Sebelumnya ada 28 pemain dan ada 8 pemain abroad yang dipanggil oleh Sintayong, yaitu Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Pratama Arhan, Elkan Bagot, Asnawi Mangkualam, dan Sadil Ramdhani. 2 pemain baru naturalisasi lama yaitu Jordi dan Sandi. Timnas Indonesia sudah menggelar latihan perdana di hari ini, yaitu hari Senin kemarin. Pada sesi perdana, skuad Garuda diberikan program latihan ringan. Semua pemain berlari di keliling lapangan disertai tim pelatih dan Sintayong. Terlihat dari unggahan tersebut, 3 pemain abroad Timnas Indonesia sudah bergabung, yaitu Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Sadil Ramdhani. Selain di Bali, Timnas Indonesia juga akan bergeser ke Jakarta untuk menggelar TC lanjutan. Rencananya TC ini akan digelar dari 28 November hingga 23 Desember mendatang. Pada Piala AFF akan digelar 20 Desember hingga 16 Januari. Skuad Garuda bergabung dengan Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam di grup A. Sementara laga perdana Timnas Indonesia akan digelar pada Kamboja, yaitu di hari tanggal 23 Desember mendatang. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita ketiga. Timnas Indonesia pakai SUGBK untuk Piala AFF 2022, PSSI minta diskon harga sewa. Timnas Indonesia rencana memakai Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat sebagai kandang di Piala AFF. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengetuk kebaikan hati pusat pengelola Komplek Gelora Bung Karno untuk menurunkan tarif sewa SUGBK untuk digunakan Timnas Indonesia di Piala AFF nanti. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang tarif layanan Badan Layanan Umum PPKBK pada Kementerian Sekretariat Negara, biaya penggunaan SUGBK sebesar 450 juta per 12 jam dalam sehari. Pada 2018, Persija Jakarta juga harus menyetor 1,5 miliar sebagai uang jaminan untuk menyewa SUGBK. Artinya PSSI harus mempersiapkan total 1,950 miliar. Elkan Bagot benar-benar menjadi PSSI juga sudah meminta izin kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali supaya Timnas Indonesia bisa memakai SUGBK di Piala AFF nanti. Yunus Nusi mengungkapkan bahwa PSSI telah mendapatkan lampu hijau dari Menpora untuk menggunakan SUGBK di Piala AFF. Sebelumnya, Menpora melarang SUGBK dilarang untuk dipakai kegiatan apapun, termasuk partai Timnas Indonesia, karena harus steril menuju Piala Dunia. Yunus Nusi juga memastikan bahwa SUGBK juga bakal menjadi home base Timnas Indonesia jika lolos ke babak semifinal dan final Piala AFF. Sebelumnya, PSSI sempat memutuskan Timnas Indonesia bermarkas di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi untuk Piala AFF. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.